dengan NIM 23215017. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan model bisnis platform keuangan digital. Latar belakang perkembangan teknologi digital, ekosistem terbuka dan API. Platform keuangan digital semakin mengadopsi ekosistem terbuka. Menggunakan ini untuk berintegrasi dengan layanan pihak ketiga seperti e-commerce, asuransi, dan layanan investasi. Personalisasi melalui data dan AI. Pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI memungkinkan platform untuk menganalisis perilaku keuangan pengguna. Dan untuk selanjutnya, keuangan terdesentralisasi atau DeFi. Meskipun masih dalam tahap awal, teknologi blockchain dan DeFi mulai memengaruhi model bisnis dengan menawarkan alternatif layanan keuangan tradisional seperti pinjaman, tabungan, dan perdagangan aset tanpa perantara bank sentral. Dan untuk selanjutnya, model bisnis berbasis langganan. Selain model tradisional berbasis komisi transaksi, beberapa platform kini menawarkan layanan premium dengan biaya langganan bulanan atau tahunan. Ini memberikan akses ke fitur-fitur eksklusif. Perubahan perilaku masyarakat dalam bertransaksi. Yang pertama, orientasi pada kenyamanan dan kecepatan. Yang kedua, peningkatan kepercayaan pada transaksi online. Yang ketiga, perilaku konsumtif yang didorong promosi. Dan untuk yang keempat, permintaan akses keuangan yang lebih luas atau inklusi keuangan. Platform keuangan digital atau fintech. Yang pertama ialah pembayaran digital, yang kedua pembeli pinjaman peer-to-peer atau P2P, yang ketiga investasi robo-advisor, dan untuk yang keempat adalah neobank. Selanjutnya, pentingnya model bisnis yang tepat. Yang pertama, keberlanjutan finansial. Yang kedua, kepercayaan dan kepatuhan regulasi. Yang ketiga, skalabilitas. Yang keempat, fokus pada pengalaman pengguna. Selanjutnya, pengertian platform dan peran keuangan digital. Platform keuangan digital adalah sistem berbasis teknologi dan infrastruktur digital yang memfasilitasi berbagai layanan dan transaksi keuangan secara elektronik, seperti pembayaran, pinjaman, investasi, dan pengelolaan keuangan, yang memungkinkan pengguna untuk mengakses layanan ini kapan saja dan di mana saja melalui perangkat terhubung internet. Perannya ialah meningkatkan inklusi keuangan, mendorong efisiensi dan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan inovasi. Selanjutnya ialah jenis-jenis platform keuangan. Pembayaran seperti e-wallet atau KRIS. Pinjaman dan pembiayaan seperti pinjaman online. Perbankan digital ialah digital banking. Dan untuk asuransi ialah insurtech. Selanjutnya investasi dan manajemen kekayaan seperti wealth management. Dan untuk konsep model bisnis, pengertian. Model bisnis adalah strategi komprehensif yang menjelaskan bagaimana perusahaan menciptakan, menyampaikan, dan mendapatkan nilai atau keuntungan menggunakan teknologi digital untuk memfasilitasi transaksi dan interaksi keuangan, khususnya melalui sebuah platform yang menghubungkan berbagai pihak. Tujuan menciptakan nilai, menentukan target pasar, meningkatkan efisiensi operasional, mengelola risiko. Dan untuk komponen utama, proposisi nilai, saluran struktur
saluran struktur, biaya, aktivitas utama, dan kemitraan utama. Model bisnis platform keuangan digital. Target pengguna, individu yang tidak memiliki rekening bank dan yang memiliki rekening bank terbatas. Generasi milenial dan Gen Z. Investor retail. Nilai yang ditawarkan, aksesibilitas tinggi, kenyamanan dan kecepatan. Personalisasi, biaya lebih rendah. Cara platform beroperasi, akuisisi, integrasi teknologi, pemrosesan transaksi otomatis, keamanan dan kepatuhan, dan antarmuka pengguna. Sumber pendapatan, biaya transaksi dan komisi, suku bunga pinjaman, biaya berlangganan, pendapatan manajemen aset. Selanjutnya, bisnis modal kanvas. Customer segment, yakni siapa pengguna, value proposition, nilai unik, channels, cara menjangkau, key resources, aset penting, dan cost structure ialah biaya. Selanjutnya, contoh penerapan model bisnis. Gambaran singkat model bisnis. Yang pertama, dompet digital seperti OVO, GoPay, dan Dana. Berfungsi sebagai jembatan antara pengguna dan merchant, memfasilitasi pembayaran non-tunai yang cepat dan aman. Yang kedua, bank digital seperti Cbank, Genius, Neobank by BNC. Beroperasi layaknya bank konvensional namun tanpa kantor cabang fisik yang luas. Dan cara memperoleh keuntungan yang pertama ialah biaya transaksi, bunga pinjaman, lalu layanan nilai tambah, alokasi dana, dan pendapatan berbasis langganan. Selanjutnya, keuntungan platform keuangan digital. Platform keuangan digital, solusi praktis dan terjangkau dengan akses luas. Revolusi keuangan digital, membuka akses dan menekan biaya untuk semua. Yang ketiga, model bisnis platform keuangan digital, cepat, hemat, dan inklusif. Yang keempat, membangun masa depan finansial, keunggulan akses dan biaya rendah platform digital. Selanjutnya, tantangan dan resiko. Kepercayaan pengguna menjadi fokus utama sebagai hasil akhir yang diinginkan. Platform keuangan digital menentukan konteks lainnya. Keamanan data dan penipuan digital diidentifikasi sebagai tantangan operasional dan ancaman utama. Kepatuhan regulasi disorot sebagai kerangka kerja penting untuk mengelola tantangan dan membangun kepercayaan. Selanjutnya, peluang dan masa depan. Inovasi teknologi AI dan blockchain. Kecerdasan buatan atau AI digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk penilaian kredit yang lebih cepat dan akurat. Blockchain menawarkan transparansi dan keamanan yang tinggi, terutama dalam hal transaksi lintas batas. Selanjutnya, pertumbuhan pengguna didorong oleh kemudahan akses, pengalaman pengguna yang ditingkatkan. Selanjutnya, integrasi dengan layanan lain bersifat terbuka dan terhubung mencakup open banking, e-commerce, dan media sosial. Selanjutnya, peran dalam ekonomi digital. Yang pertama, inklusi keuangan, dan yang kedua, mendorong transaksi digital. Yang ketiga, penciptaan nilai baru. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.